Adik-adik, kali ini yang menjadi pertanyaan atau soal itu bukan lagi bangun datar ya, tapi suatu pohon yang dibandingkan. Jadi ada pohon yang kecil dibandingkan dengan pohon yang besar. Pohon yang kecil ini punya tinggi sebesar 10 meter. Sementara yang pohon yang besaran 14 meter. Nah, ketika ada matahari ya, ada matahari kan, pasti akan terbentuk bayangan dong. Nah, bayangan yang terbentuk pada pohon yang kecil adalah sepanjang 6 meter, sementara pohon yang besar berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, ini kita juga bisa menggunakan konsep perbandingan. Bagaimana caranya? Kita mulai dari yang ditanya dulu. Yang ditanya yang ini ya. Yang ditanya X-nya atau panjang bayangan dari pohon yang besar ya, pohon yang besar. Aku tulis panjang bayangan ya, panjang bayangan pohon besar. PB, panjang bayangan pohon yang besar. Ini kan X ya. Kita bagi dengan yang sebanding. Yang sebanding adalah panjang, sebentar ya. Warnanya ini. Kalau itu yang ini. X. Warnanya merah maksudnya. Ini biar sama. Dan yang di berikutnya panjang bayangan pohon yang kecil. Kita gambar pohon yang kecilan. Berapa dia nilainya? Ini ya, 6 meter. 6 meter. Lalu kita kasih sama dengan. Nah, karena kita membahas fitur dari pohon besar, maka yang sebelah ruas kanan juga harus kan pohon yang besar. Pohon yang besar juga. Tapi yang diketahui fitur lainnya yaitu selain di sini yang diketahui kan ada tingginya ya. Jadi kita masukin tingginya pohon. Jadi pohon yang besar tingginya itu berapa? Dibagi dengan yang sebanding pasti tingginya pohon kecil dong. Ya, tinggi sama yang tinggi. Panjang bayangan sama panjang bayangan, tinggi sama yang tinggi. Tapi posisi yang di atas harus sama-sama yang ditanya. Yang tanya kan yang fitur dari pohon yang besar, jadi sama-sama pohon besar. Jangan yang sebelah sini jadi yang kecil, jangan ya. Jadi kita inilah konsep perbandingan seperti itu. Nah, tadi tinggi pohon yang besar berapa? Tinggi pohon yang besar 14 nih, 14. Sementara yang kecil 10, ingetin ya. Yang besar 14, yang kecil 10. 14, yang kecil 10. Langsung aja lah kita tulis di sini ya. Jadi X per 6. Pakai yang warna hitam aja biar netral ya, mohon maaf. X per 6 meter sama dengan 14 meter per 10 meter. Maka X sama dengan atau panjang pohon yang besar bayangannya 14 M dibagi 10 M, yang ruas kiri pindah ke kanan, jadi tadinya dibagi menjadi dikali 6 meter. Kalau pindah ruas pasti ada yang berubah ya operasi hitungnya. X sama dengan kita sama-sama bagi ya. Bagi 2, 5, 10 bagi 5, 2, 14 bagi 2, 7. Kemudian 7 dikali 6, 42 per 5 meter. Hasilnya nggak bulat ya, desimal. Ya nggak apa-apa, 42 dibagi 5 sama dengan 8,4 meter. Bisa nggak hitungnya? Ini jawabannya nih, 8,4 meter. Cara hitungnya begini. 42 dibagi 5. 4 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau 42 yang mendekati 40 ya kali 8. 8 kali 5 kan 40. 2-nya turun, udah nggak ada lagi yang bisa turun, kita kasih koma supaya 2-nya bisa tambahin 0. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 5, 20. Jadi habislah, selesai. Jadi 42 dibagi 5 sama dengan 8,4. Jadi jawabannya panjang bayangannya dari pohon besar adalah sama dengan
8,4 meter. Sama dengan 8,4 meter. Nah, kira-kira betul nggak sih nih? Cara memastikannya adalah pastinya perbesaran perbandingannya itu pastinya sama ya, antara ini dengan ini dengan ini. Coba kalau 10 sama 14 itu kan berarti ada 1 kali dikali 1,4 ya. Dari 10 perbandingannya 1,4. Jadi kayak 10 kali 1,4 itu kan sama dengan 14 gitu. Nah, yang 6 kita kali 1,4 sama nggak dengan 8,4? Coba kita hitung. 1,4 dikali 6. 6 kali 4, 24. 6 kali 1, 6 tambah 2, 8, komanya jangan lupa 8,4. Betul. Jadi perhitungan kita udah betul ya, 8,4. Nih. 1,4 ini dari mana sih? Dari sini kan diketahui ya perbandingannya tuh kan yang besarnya 14, yang kecilnya 10. Jadi 14 kita bagi 10 sama dengan 1,4. Jadi ada rasio perbandingannya itu 1,4 gitu. Jadi kalau yang kecilnya 10, maka yang besarnya dikali 1,4 sama dengan 14. Nah, kalau panjang yang bayangan yang kecilnya 6, rasionya 1,4, maka panjang bayangannya yang besar dikali 1,4, 6 kali 1,4 sama dengan 8,4. Ini buat memastikan aja jawabannya betul apa enggak ya. Ternyata perhitungannya betul kan? Jadi bisa dipahami ya, semoga. Kalau misalnya masih belum paham, silakan kok langsung aja tanya di komen atau di pesan Japri juga nggak masalah. Oke, semoga bisa membantu. Dah.